kita sering mendapati fenomena listrik statis ini di sekeliling kita. Sebagai contoh, di musim hujan, kita kadang melihat halilintar, yang itu merupakan lompatan muatan listrik antar awan maupun dari awan hujan menuju ke bumi. Kemudian juga pada berbagai perangkat alat elektronik kita, di situ terdapat banyak sekali kapasitor yang juga memanfaatkan prinsip listrik statis tersebut. Contoh lain fenomena listrik statis yang pernah kita coba barangkali juga adalah ketika rambut kita sedang kering lalu kita menyisir, lalu jika sisirnya itu kita dekatkan dengan serpihan kertas, maka sisir itu akan menarik serpihan kertas ini. Demikian pula dengan balon yang kering, yang kita dekatkan dengan serpihan kertas, nah balon itu juga akan dapat menarik serpihan kertas tersebut. Barangkali kita pernah mendekatkan kaca dengan kaca yang telah digosokkan ke kain wol kering, ternyata mereka berdua itu saling menolak. Tapi seandainya kaca itu kita dekatkan dengan plastik kering yang mungkin sudah digosok-gosokkan ke rambut, maka ternyata kaca dan plastik mika itu saling menarik. Sehingga nampaknya ada sesuatu pada kaca maupun plastik mika itu, sehingga mereka dapat saling tolak-menolak atau saling tarik-menarik ini. Sesuatu itu adalah muatan listrik yang memiliki satuan Coulomb. Sehingga kaca yang digosok-gosokkan ke kain wol itu, mereka memiliki muatan positif. Keduanya sama-sama positif, sehingga saling menolak. Namun, plastik ini memiliki muatan negatif, sehingga kaca yang bermuatan positif dan plastik mika yang bermuatan negatif, mereka saling tarik-menarik. Di dalam modul ini, kita akan mempelajari tentang hukum Coulomb, yakni yang mengatur bagaimana muatan-muatan listrik itu saling berinteraksi dalam suatu gaya listrik atau gaya Coulomb. Kemudian juga kita akan pelajari tentang medan listrik yang menceritakan bagaimana muatan listrik itu mempengaruhi lingkungan di sekelilingnya. Dari ilustrasi tentang kaca dan plastik mika sebelumnya, telah kita lihat bahwa seandainya kedua muatan itu berlainan jenis, maka mereka akan saling tarik-menarik. Sedangkan jika kedua muatan tersebut berlawanan jenis, maka keduanya akan saling tolak-menolak. Jika kedua muatan itu terpisah sejauh jarak r, rupanya teramati oleh Charles Coulomb pada abad 18, bahwa gaya tolak-menolak atau tarik-menarik antara kedua muatan itu berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Untuk menghormati Charles Coulomb, kita menyebut hukum fisika ini dengan hukum Coulomb, yang mengatakan bahwa gaya listrik antara dua muatan itu berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan tersebut. Dan jika kedua muatan itu adalah Q1 dan Q2, maka gaya listriknya itu sebanding dengan produk muatan Q1 dan Q2, atau F itu sebanding dengan Q1 dikalikan dengan Q2. Maka kita bisa tuliskan bahwa gaya Coulomb itu adalah F sama dengan K, suatu konstanta, dikalikan dengan produk Q1 dikali Q2, dibagi dengan kuadrat jaraknya. Dan satuan dari gaya Coulomb ini adalah Newton, seperti halnya gaya yang lainnya. Kita bisa bandingkan antara gaya Coulomb ini dengan gaya gravitasi, karena kemiripan bentuknya. Pada gaya Coulomb kita memiliki K dikalikan dengan produk kedua muatan dibagi dengan kuadrat jarak. Pada gaya gravitasi kita memiliki F sama dengan minus G, ini sebuah konstanta gravitasi, dikalikan dengan produk massa kedua benda, dibagikan dengan kuadrat jarak antara kedua benda tersebut. Maka tentu satuan dari konstanta pada gaya Coulomb dan gaya gravitasi itu berbeda. Pada gaya Coulomb kita memiliki konstanta K yang memiliki satuan Newton, dikalikan dengan meter kuadrat per Coulomb kuadrat, karena satuan dari muatan itu adalah Coulomb. Dan di sini epsilon 0 adalah suatu konstanta permitivitas di ruang vakum. Sedangkan pada gaya gravitasi, kita memiliki konstanta G yang memiliki satuan Newton dikalikan dengan meter kuadrat dibagi dengan kilogram kuadrat. Karena di sini pada gaya gravitasi, satuan massa itu adalah kilogram pada sistem internasional. Nah, yang membedakan adalah pada gaya gravitasi hanya ada tarik-menarik antara kedua benda. Sedangkan pada gaya Coulomb, seandainya kedua muatan itu berlainan jenis, mereka akan tarik-menarik. Namun, jika kedua muatan itu sama jenisnya, mereka akan
tolak-menolak.